Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sama macam zaman dulu, tak ada beda, pakai baju putih, pakai sorban. Cuman subuh ini tidak pakai sorban karena dikasih rompi. Ini karena banyak orang gila sekarang. Jadi dikasih rompi anti peluru dan anti sihir. Kalau ada yang mau nyantet-nyantet ustaz dari Masjid Darul Aman. Aman itu artinya aman dari segala gangguan. Cuma jangan sampai gara-gara ini nanti masjid yang lain merasa berat untuk mengundang saya karena harus menyiapkan rompi juga. Ini perlu saya sampaikan. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali. Sama nama cucu sama atuknya. Atuknya Ali, cucunya Ali. Untuk membedakan Ali cucu dengan Ali datuk, dilihatlah sifatnya. Sama macam di kampung kita misalnya banyak nama Ahmad kan, Ahmad Muhammad, Ahmad apa? Ahmad panjang, Ahmad pendek. Sifat Ali ini banyak dia ibadahnya, sujudnya sehari 1000 kali. Maka digelarlah dia dengan Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin ahli ibadah. Dialah perhiasan ahli ibadah. Fatimah punya anak Sayyidina Husain. Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini punya anak lagi laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini punya anak lagi namanya Ali Al-Uraidi. Sudah berapa Ali? 3. Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini punya anak laki-laki namanya Isa. Isa ini punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa. Karena dia pindah, orang yang pindah itu bahasa Arabnya muhajir, maka disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nama kau siapa? Muhajir. Kau pindah rupanya? Iya Pak, transmigrasi. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini pindah dari Irak, Baghdad ke Yaman. Nama kampungnya di Yaman Tarim, Hadramaut. Dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, cicit Nabi Muhammad SAW inilah lahir cucu cicit yang marganya banyak sekali. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Idrus, bin Syihab, bin Yahya, bin Syihab inilah punya anak cucu cicit. Itulah dia Habib Rizik bin Syihab bin Yahya. Itulah yang di Pekalongan Habib Lutfi bin Yahya. Salah satu dari cucu cicit Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini ada marganya Banahsan. Di antara cucu cicit Banahsan ini ada namanya Utsman. Datanglah ke Riau, menikah dengan salah satu dari raja, anak Sultan Siak. Sultan Siak ini punya anak perempuan cantik namanya Tengku Embung. Menikahlah Tengku Embung tadi dengan Said Utsman Shahabuddin Banahsan marganya. Sejak itulah Sultan-Sultan Siak itu pangkal namanya Syarif.
Syarif itu artinya keturunan Hasan, keturunan Nabi. Maka disebutlah Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan keturunan Nabi sampai 3 nama jalan Sultan Syarif Qasim, nama kampus Sultan Syarif Qasim, satu lagi nama airport. Itu asalnya dulu nama airport itu Simpang 3. Airport apa? Simpang 3. Diresmikan Gus Dur, dirubah namanya jadi Airport Sultan Syarif Qasim. Kata Gus Dur waktu meresmikan, ini sudah tepat namanya Airport Sultan Syarif Qasim. Masa airport Simpang 3 seperti pangkalan becak? Sultan Syarif Qasim. Jadi kita ini memuliakan Habib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada salah satu dari keturunan Nabi ini datang ke Kalimantan, namanya Syarif Husain, diangkat menjadi mufti di kerajaan Mempawah. Lalu kemudian Syarif Husain punya anak laki-laki namanya Abdurrahman bin Husain, marganya Al-Qadri. Itulah yang mendirikan kerajaan Al-Qadriyah di Pontianak. Makanya ada salah satu marga keturunan Nabi itu Al-Qadri. Pakai qaf Al-Qadri karena susah menyebut qaf Al-Qadri. As-Saqaf karena susah menyebut As-Saqaf. As-Segaf. Siapa namanya? As-Segaf. As-Saqaf. Al-Qadri. Al-Qadri. Subuh ini salah satu dari Al-Qadri itu, saya tak tahu, tidak diberitahu, mau memberi kejutan. Datang dari Jakarta, ada undangan di Rokan Hulu, datang subuh ini salah satu dari Al-Qadri itu di Jakarta, namanya Habib Nabil Al-Qadri, tamat dari Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman, murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz. Falyatafaddal maskura. Kepada Habib Nabil Al-Qadri dipersilakan untuk duduk di majlis kita yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Orang Melayu Riau sangat memuliakan keturunan Nabi, sampai-sampai dinikahkan dengan anak sultan. Cuman yang jadi masalah, Habib Nabil ini tak bisa lagi kita muliakan karena sudah nikah. Tapi baru sekali. Baik, kita mengambil barokah dari Habib Nabil. Nanti kami berganti-gantian membaca kitab Talkhis Mulakhas Mukhtasar Targhib wa Tarhib. Fal yatafaddal mashkur. Fadhil. Raqam 62. Fadhil. Natabarrak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina sahibil bushra salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'al. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alus sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla. Bi rahmatika ya arhamar rahimin
ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, fa hadratul asatid al-fudala, siyadatul aba al-kurama, salam ta'zim, salam penghormatan, salam mahabbah, salam cinta, beriring doa selalu senantiasa tercurah segenap orang tua, segenap tuan-tuan guru tercinta, tak sebut nama, teristimewa, salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta, teriring doa selalu senantiasa sahabat tercinta, guru mulia, Ustadzuna al-Fadil, Syekhuna al-Jalil, al-Murabbi, al-Ustadz al-Fadil, Ustadz Abdus Samad, matta'ana Allah bituli hayatih, wa nafa'ana bi'ulumih. Semoga Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan segala harapan dan doanya, dan semoga kita selalu mendapatkan bimbingan, tuntunan, mendapatkan barakah dan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadir saya pagi hari ini tiada lain untuk mustami' basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hanya sekedar untuk mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, bisa menjadi seorang alim ulama, jadilah kalian santri penuntut ilmu. Jika tak bisa, jadilah kalian mustami' yang selalu mendengarkan, khusyuk menyimak ilmu, hikmah dari ulama, dari guru-guru tercinta. Jika tak bisa, mustami' jadilah kalian para pecinta yang mencintai ulama, mencintai ilmu, dan mencintai mereka yang mendukung perjuangan syiar agama dan ilmu. Amin. Dan semoga kehadiran saya tiada lain untuk mustami' dari guru kita Ustadzuna al-Fadil. Semoga kehadiran sambungan jalinan silaturahmi pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Amin. Dunia hingga akhirat. Amin. Dan kita berharap selalu perjumpaan saya dengan beliau Ustadz Abu Somad ketika jumpa pertama kali di Jakarta, tak ada manusia, tak ada siapapun yang menyambut beliau. Dan ketika itu luar biasa, saya selalu menyimak, selalu mendengar, selalu mengambil ilmu yang beliau sampaikan di YouTube dan di medsos lain sebagainya. Dan alhamdulillah jalinan persahabatan walaupun terbentang waktu dan keadaan dan kondisi, namun hati selalu bersama orang yang ia cintai. Dan mudah-mudahan hamim ba'idin qarib, berapa banyak mereka yang jauh jasadnya namun dekat hatinya. Berapa banyak mereka yang dekat jasadnya, jauh hatinya. Oleh karena itu kita berharap keadaan kita di Riau bersama beliau, bersama guru-guru tercinta, dekat jasad kita dan dekat pula hati dan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tak pantas mengambil waktu beliau. Saya ingin bertabarruk, ingin mencari berkah pengajian pagi hari ini dari kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib ila anqal wa bi sanadikum al-muttasil ila sahibil muallif rahimahullah rahmatal abrar radhiyallahu an wa bihi ilaihi qal hakadha allamana wa bihi ilaihi qal
Itulah adab ketika membaca suatu hadis, wabihi ilaihi qal. Karena kita tidak sampai sambungan hadis kita kepada pengarang dan kepada teks hadis itu, maka kita melekatkan sanad kita kepada guru kita hingga bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabihi ilaihi qal. Wa an Abi Umamah قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء قال والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه وله في رواية من طريق صحيح الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة وفي أخرى إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويده ورجليه فإن قعد مغفورا له وإسناد هذه حسن وللطبراني عنه إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه وسندها حسن والله أعلم. Barakallahu fikum. Nanti kira-kira kalau kita mati ditanya malaikat, pernahkah kamu mendengar hadis dari mulut Nabi ke mulut sahabat, ke mulut tabi'in, ke mulut tabi'in, sampai ke penulis kitab hadis, sampai kepada murid-muridnya, sampai kepada para habaib, sampai kepada zuriat Rasulullah, sampai ke telingamu? Pernah enggak? Itulah maksud majelis kita subuh, supaya pernah telinga ini agak sekali mendengar hadis yang sanad bersambung dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai ke penulis kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, sampai ke murid-murid mereka dengan sanad bersambung sampai ke guru-guru kita dan sampai ke Habib Nabil Al-Gadri. Dia ambil sanad dari Habib Umar bin Hafiz sampailah ke Pekanbaru. Begitulah yang disebut al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, semua orang akan berani bicara. Menurut saya. Dari mana dapat kau ini? Haddatsani YouTube and Google. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti manhaj ahli hadis, berguru kepada guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia namanya Abu Umamah Al-Bahili. Bapak Ibu, ketika ada yang meninggal di Pekanbaru, masih baca talqin mayat tak dikubur? Nampaknya udah tak ada lagi yang mati di Pekanbaru nih. Sebagian. Jadi dulu di Masjid Agung ada jamaah mengadu. Kata dia, ayah saya meninggal Ustaz, lalu kami mau membacakan talqin. Datanglah abang kami yang sudah ikut pengajian.
dibawanya parang panjang. Kalau kalian bacakan talqin, ku pancung kepala yang baca talqin nih. Itulah maka saya tulis buku 37 masalah populer. Salah satu kronologis sebabnya adalah supaya orang menghormati amalan orang lain. Karena tentang membacakan talqin mayat, hadisnya diriwayatkan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili yang meriwayatkan hadis subuh yang sama tentang wudhu yang kita kaji subuh ini, As-Sahabi Al-Jalil. Dan hadis tentang talqin mayat itu, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga menyusun meringkas kitab Al-Hafiz Al-Munziri ini, kata dia sanadnya hasan. Sanad hasan, tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang mengamalkannya. Jadi yang tidak setuju dengan talqin dua kemungkinan. Pertama, ta'assub fanatik. Yang kedua, bodoh. Kalau mau bodoh, bodoh aja sendiri, jangan ditularkan ke orang lain. Buat komunitas lagi, komunitas bodoh internasional. Saya meninggal mak saya bacakan talqin. Saya yakin tentang hadisnya. Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi membaca kitab ini ada adabnya. Ingat dulu di awal-awal kita baca qalal musannifu rahimahullah. Penulis kitab ini Al-Hafiz Al-Munziri berkata, diringkas oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata. Lalu adabnya, ingat tadi adab kata Habib Nabil Al-Ghadri, wa bihi wa ilaihi, dengan dia kepada dia sanad ini adab. Jadi kita ini ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Dari mana dapat kau ini? Dari fulan. Imam Bukhari beradab. Imam Bukhari dapat hadis ini dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu adab membaca kitab. Ceramah kita sudah banyak, tablik akbar sudah habis sudah, dari Sabang sampai Papua, sampai Melbourne, sampai ke Sydney. Kalau kata orang Bagan siapi-api, saya gak koncing awak di dunia. Apa kata beliau? Sami'tu, aku mendengar langsung dari telingaku ini. Ku dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in yang meriwayatkan hadis ini juga berkata, sami'tu, aku mendengarkan langsung dari mulut Abu Umamah Al-Bahili. Tabi'in juga mengatakan, sami'tu, aku mendengar langsung. Sampailah ke penulis kitab, sampailah ke kita hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu berkata ke anak cucunya, sami'tu, aku mendengar hadis ini langsung dari mulut keturunan Nabi Sayyidi Al-Habib Nabil Al-Ghadri, dari guru-gurunya sampai ke mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tak ada dalam agama lain, karena sanad mereka putus sanad. Ada 3 yang tak ada di agama lain, ada dalam Islam. Yang pertama sanad, yang kedua nasab, yang ketiga i'rab. Sanad itulah dia silsilah ilmu. Yang kedua nasab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, nasab. Kami di Al-Azhar ditulis nasab tuh 4 nama. Sekarang banyak orang, kau anak siapa? Anak kardus. Kau anak siapa? Anak bayi tabung 9 kilo. Yang ketiga i'rab. I'rab tak ada dalam bahasa lain, hanya ada dalam bahasa Arab. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Dalam bahasa Inggris tak ada. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Tak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada. Sanad, nasab, ya. Yang susah mengingat rekamannya ada. Tonton di channel
Yayasan Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, and share. Man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu, wudunya sempurna, baik, lengkap, bagus, cantik, hebat. Bagaimana wudu yang sempurna itu? Ghasala yadaihi, dibasuhnya dulu tangannya. Saya pernah kena kritik, saking mau cepat-cepatnya saya hidupkan keran, langsung saya ambil, langsung ke muka. Apa kata Hazik? Bah, tak cuci tangan dulu. Dalam hati saya tengok keliling, untung tak ada yang nengok. Rupanya anak-anak ini lebih teliti daripada kita. Dia diajarkan di sekolah cuci tangan dulu. Kita menganggap ini kan sunnah, padahal sunnah itulah yang mesti diikut. Cuci tangan dulu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kalian bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke inak bejana. Kenapa tak boleh memasukkan tangan langsung ke bejana, ke mangkok, ke ember? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu tangannya malam tadi nginap di hotel mana. Semalam di Rokan Hulu 9 titik saya keliling. Setiap di satu titik itu cuci tangan. Asal sampai, cuci tangan dulu Pak Ustaz. Cuci tangan dulu Pak Ustaz. Saya bilang, dulu awak di kampung ni asal habis cuci tangan ni makan. Entah berapa kali dah cuci tangan, tak ada makan. Mama, besok siapkan gayung, cebok sama sabun ya. Kenapa nak? Kata Pak Guru, kata Bu Guru gitu besok. Bawa sabun sama air sama gayung. Untuk apa? Besok kan hari cuci tangan nasional, hari cuci tangan internasional. Mengajari umat Islam cuci tangan, bak kata pepatah Melayu, sama dengan mengajar itik berenang, menggarami air laut. 14 abad kita udah cuci tangan ini. Mereka baru tahu cuci tangan setelah datang Covid. Kata Covid, de ambo ang cuci tangan. Kalau tak ada ambo, nak cuci tangan. Sekarang masih cebok. Sekarang cebok belum lagi. Nanti datang Covid-21 baru dia cebok. Hebat tak Nabi Muhammad SAW? Hebat. Kalau di tengah gurun pasir, biasanya ada pokok yang berduri, namanya kaktus. Setiap di tengah gurun pasir pasti kaktus. Kami kalau naik kereta api dari Kairo ke Iskandaria, dari Kairo ke Alexandria, di tepi-tepi rel kereta api itu kaktus. Jadi waktu saya pertama nengok itu, ya Allah, di tempat awak diletakkan di pot jadi duit. Di Mesir kaktus sepanjang jalan. Tapi kalau di tengah gurun pasir tiba-tiba ada bunga mawar yang merah harum semerbak, ini pasti aneh. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Di tengah gurun pasir, masyarakat primitif paling takut kena air, airnya susah, tapi ibadah yang paling banyak pakai air. Mandi pakai air. Mana ada mandi pakai tepung? Wuduk pakai air, kumur-kumur pakai air, cuci tangan pakai air. Orang sekarang cuci tangan pakai tisu basah. Tisu basah, tak betul. Jadi Ustaz tak pakai, tapi saya bilas pakai air. Anak pakai tisu. Habis itu buat bakwan. Sedap ya. Apa sih rahasianya? Nah, gitu. Bayangkan hilang selera makan. Ghasala yadaihi, basuh tangan dulu. Setelah basuh tangan, kenapa guna basuh tangan? Tadi waktu kau di warung megang telur ayam. Telur ayam itu keluarnya dari lubang ciri ayam. Lubang tai ayam itu najis. Tangan kau kena najis. Tengok halusnya ajaran Islam. Berapa banyak di antara kita nih yang makan najis. Kapan itu? Makan martabak. Ambil telur ayam dari
Tai ayam. Kita dari kecil diajarkan. Saya karena tak ada saudara perempuan, saya anak pertama, adik saya laki-laki, kami diajar semua. Membasuh pakaian diajarkan. Nanti kau merantau kah kemana kau pergi, kakak kau tak ada, adik perempuan kau tak ada. Mencuci pakaian ni cuci sekali, habis tu bilas. Mana tahu bercampur dengan najis. Waktu membilas tu kau siram berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu kami diajarkan. Mencuci ayam, mencuci kambing, begitu diajarkan. Bersih. Jadi ibu-ibu bukan cuma sekedar melahirkan anak. Ibu-ibu mesti mengerti fikih. Kalau tidak nanti anak cucunya makan haram. Tak ada anak cucu kami makan babi, makan anjing, Pak Ustaz. Tolong nanti yang mau mengupload kalau segan kata-kata itu nanti mana tit. Ada sensor. Sekarang kan katanya nggak boleh. Ini yang halus betul orang Indonesia ini sekarang. Nggak boleh kata-kata yang jelek. Jelek ya jelek aja. Masa mau kita haluskan? Tak boleh nyebut anjing. Jadi apa? Kambing bergigi tajam. Apa lu? Ghasala yadaihi, basuh dulu tangan. Setelah basuh tangan, wa wajhahu, basuh muka. Ambil air. Banyak sekarang anak-anak MDA saya tengok hidupkan keran. Diajarkan betul-betul nak buka peci, ambil air, masuk tangan bersih. Mazhab Syafi'i tak boleh tangan masuk ke dalam bejana, mustakmal. Diambil air, siramkan ke tangan. Buka masker. Banyak sekarang orang lupa buka masker. Ambil tersuap gulai masuk ke masker. Banyak saya dapat video. Siram. Bersih semua. Kalau dia berjanggut, dicelah-celah taklid. Kena ini semua. Jangan sampai ada yang tak kena. Sebesar beras pun tak kena, maka tak sah wudu. Kalau sudah tak sah wudu, maka tak sah salat. Saya khawatir kalau lama peci ini saya buka, nanti komen di YouTube itu mudah juga ya. Basuh muka. Wa masaha ala ra'sihi, diusapnya kepala. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap. Kata orang Melayu dulu kita waktu belajar sama guru, sapulah kepala. Dalam bahasa Melayu, kepala itu disapu, maksudnya diusap. Guru ini Melayu, muridnya dari Jawa. Sapulah, bawanya sapu. Sapu itu maksudnya diusap, dibasahkan tangan. Saya belajar diusap kepala. Ustaz, saya tengok ada kawan saya itu dia usapnya sedikit aja, ambil air. Tapi saya tengok kawan saya yang Muhammadiyah itu Pak Ustaz. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi membasahi tangannya, tangan yang basah itu diusapkannya ke imamahnya sorban. Walam yangqut imamatahu, tak dibukanya sorbannya. Sorban Habib Nabil, sanadnya bersambung sampai ke Habib Umar, sampai ke Sayyidina Husain, sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung sanad. Yang kedua, Nabi basahkan tapak tangannya, dimasukkannya ke celah serbannya. Tak dibukanya serbannya, dimasukkannya ke celah. Yang ketiga, dibukanya sorbannya, basah tapak tangannya, diusapnya dari depan ke belakang. Maju ke depan, menyambung ke telinga. Tiga-tiga ada hadisnya. Mazhab Syafi'i diambilnya yang sedikit saja. Mazhab Hanafi diambilnya yang memasukkan tapak tangan ke dalam. Maka dalam mazhab Hanafi mesti basah kepala ini 1/4. Kepala ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4. 1/4 kepala basah baru sah. Mazhab Maliki ilsaq,
menempel tapak tangan ke kepala, basah semuanya. Tiga-tiganya sah, tak usah berkelahi. Yang tak sah tak berwudu sembahyang. Segan sama mertua sembahyang. Tak mandi wajib lagi. Hati-hati menantu ibu. Pilihlah yang mengaji-mengaji. Wa masaha ala ra'sihi wa udhunaihi, telinganya. Mazhab Syafi'i lain air untuk kepala, lain air untuk telinga. Sesudah mengusap kepala, ambil air baru ke telinga. Mengusap telinga itu juga masuk ke celah-celah lubang telinga. Sekarang banyak anak-anak, saya tengok. Ustadz mestinya kalau wudhu ini ajarkanlah pakai airnya sekalian. Udah dibuat dulu. Ada musola dulu. Setelah pasar Sahil ke atas, belok ke kanan ada musola kecil. Di situ dulu saya ajarkan wudhu dari A sampai Z. Saya minta air. Tolong bawakan air satu. Ada videonya kan? Cari, ada video wudhu. Video Habib Umar bin Hafiz wudhu pun ada. Tulis itu wudhu. Untuk menengok bagaimana mereka berwudhu. Dengan sanadnya dia melihat sampai kepada hadis Sayyidina Utsman bin Affan melihat langsung dengan mata kepalanya Nabi Muhammad SAW wa ghasala rijlaihi, kaki dibasuh, karena ada yang kaki tak dibasuh, kaki hanya disapu aja, diusap. Dibasahkan kaki. Ada wudu. Sini. Gara-gara kata dia kaki itu kata dia tidak dibasuh karena huruf waw yang ada di dalam ayat Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum, sapu kepalamu, wa sapu juga kakimu. Dibantah pemahaman itu dengan hadis ini. Kenapa? Di hadis ini jelas wa ghasala, bukan masaha. Masaha menyapu, mengusap, tapi di sini disebut ghasala. Kalau begitu kaki disapu apa dibasuh? Dibasuh. Dibasuh itu apa Pak Ustaz? Disiram. Disiram itu apa Pak Ustaz? Payah betul lah misalkan. Summa qama ila salatin mafruḍatin. Setelah dia berwudu, dia laksanakan salat fardu, salat wajib. Ghufira lahu fi dzalika yaum, maka dosa dia hari itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma masad ilaihi rijluhu, langkah kakinya dari pagi sampai petang tadi diampunkan Allah. Wa qabadat alaihi yadahu, apa yang dipegangnya dari pagi sampai petang tadi diampunkan Allah. Wa sami'at ilaihi udhunahu, apa yang didengarnya dari pagi sampai petang sampai malam diampunkan Allah. Wa nazarat ilaihi ainahu, yang ditengok biji matanya dari subuh ini sampai siang sampai petang sampai malam diampunkan Allah. Wa haddatsa bihi nafsahu, dan semua yang berkata-kata terlintas di hatinya, terbetik di pikirannya, bercakap-cakap dalam jantung hatinya, min su'in, yang tak baik, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara bertaubat adalah dengan cara memperbaiki wudu. Wudu itu fresh. Fresh itu segar. Refresh menyegarkan. Komputer, laptop kalau terlalu lama dipakai dia mesti tekan refresh. Udah saya refresh enggak juga, matikanlah, ganti laptop baru. Dia mesti fresh. Cobalah tengok di rumah-rumah orang-orang kaya, di ruang tamu, di hotel-hotel berbintang, restoran-restoran yang mahal. Itu begitu masuk orang-orang kaya itu langsung ada tempat cuci tangan. Cuci tangan sama cuci muka,
karena dia mau fresh. Begitu juga kalau kita naik pesawat, kalau yang tiketnya bisnis, begitu duduk langsung dikasih pramugari itu bergulung-gulung berasap dia. Bapak mau katanya. Ya, kebetulan kawan ini baru pertama naik pesawat bisnis, dikunyah. Sangkanya roti. Padahal itu sapu tangan. Sapu tangan berasap. Untuk apa? Untuk supaya fresh. Diambil sapu tangan berasap tadi. Nah, udah itu baru ke muka. Segar. Dan selama waktu saya tengok, oh begitu orang kaya itu. Tak mandi. Saya setiap dikasih, asal dikasihnya anduk berasap, tak mau saya ambil. Tak mau. Kenapa? Anduk itu dipakai entah berapa orang. Itu kan cuma masuk laundry, kucek-kucek. Entah berapa tengkuk udah. Asal, saya bukan mengajak jamaah ikut saya. Itu mazhab saya tak mau. Saya terbayang saya entah hidung-hidung siapa digosok ini kan. Ya. Ternyata mazhab saya itu benar. Jadi suatu hari saya jumpa dengan dokter. Pak dokter, apa yang menyebabkan penyakit menular, Pak dokter? Apa kata Pak dokter? Gara-gara sering gonta-ganti anduk. Dalam hati saya, berarti betul aku selama ini. Makanya Ustadz kalau kemana-mana, Ustadz kan sering nih keluar hotel kemana-mana. Ustadz bawa anduk bagus dari rumah, kata dia. Mazhab saya betul apa salah? Betul, tapi yang paham itu cuma dokter-dokter dan yang selevel dengan saya aja. Saya tanyalah kan antum pakai anduk, itu enggak. Kita cuma cerita. Kadang kita selalu berpikir dan kita merasa pikiran kita ini salah. Jangan-jangan aku ini terlalu protek. Jangan-jangan aku ini terlalu sok suci. Tapi ternyata ketika kita ngobrol dengan orang yang paham, rupanya kita betul. Itulah perlunya kita membandingkan pikiran kita dengan orang lain. Bisa jadi kita sangka betul, rupanya salah. Bisa jadi kita sangka salah, rupanya betul. Betul apa tak betul? Bingung pula, betul apa tak betul? Pertama, fresh fisiknya. Karena orang perlu cuci tangan. Rupanya tangan kita ini kalau sudah beberapa menit mengeluarkan zat-zat yang macam-macam. Pergilah saya ke rumah sakit di Pekanbaru. Tak boleh sebut nama rumah sakitnya, menjaga kode etik jurnalistik. Di pintu liftnya itu ada gambar tangan. Terus di bawah ada tulisan, cuci aku dong. Cuci aku dong. Kata dia di situ, di iklan itu, dari keringat yang keluar dari sini menyebabkan batuk, dari keringat di sini menyebabkan influenza, dari keringat di sini menyebabkan tipoid, dari keringat di sini ada keringat-keringat, zat asam segala macam. Lalu kata dia mesti dicuci. Saya begitu menengok, cuci aku dong. Subhanallah, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maha suci engkau ya Allah. Begitu hebatnya Nabi kami Muhammad SAW. Sekarang baru dia tahu cuci aku dong. 14 abad yang lalu Nabi kami sudah mengajarkan. Sebelum tipoid, tipus, malaria, kuman, kadas, kurap lahir, sudah diajarkan kami obatnya sebelum penyakitnya ada. Makanya nanti Islam ini akan menyebar ke Eropa bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tapi karena orang Eropa mengkaji Islam, dilihatnya ajaran Islam itu penuh dengan kebenaran, disitulah mereka akan bersyahadat dan berkumandanglah azan dari Menara Eiffel, insyaallah. Dan yang azan di Menara Eiffel itu orang Pekanbaru. Hari ini tersenyum. Tapi nanti 100 tahun akan datang, ketika begitu ada anak panam yang azan di Eiffel, barulah yang tua-tua ini, betul kata almarhum Ustaz Somad. Kan Nabi dulu begitu, la taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, panglima perang terbaiknya adalah
Konstantinopel, seorang laki-laki, panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, pasukan tentaranya adalah pasukan itu. Waktu Nabi mengatakan itu, mereka primitif, buta huruf, gurun pasir Arab Badui. Sementara Konstantinopel peradaban terhebat di dunia. Ketawa semua mereka, katakan Nabi Muhammad kadzab, pendusta, majnun, orang gila, sahir, tukang sihir. Terbuktikah ucapan Nabi Muhammad SAW? Terbukti. Berapa lama setelah dia mengucapkan itu? 700 tahun setelah itu barulah lahir Muhammad Al-Fatih yang menguasai Konstantinopel. Namanya sama dengan Nabi Muhammad dan dia berusia 21 tahun. 21 tahun Konstantinopel ditaklukkannya. Kau apa yang kau taklukkan? 3 pacar sudah saya taklukkan. Wallahi laqad sami'tuhu, demi Allah kata Abu Umamah Al-Bahili, laqad sami'tuhu, aku sudah mendengar hadis ini, min nabiyillah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma la uhsihi, banyak hadis yang sudah ku dengar, beberapa kali sudah ku dengar, ku hafalkan, ku ajarkan, ku amalkan. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar ini pun kita amalkan dan kita ajarkan ke anak cucu kita. Kita ini saking sudah seringnya berwudu dari kecil, kadang kita tak ingat kapan kita berwudu. Betul? Saking seringnya berwudu, tak ingat dia kapan berwudu. Selesai aja wudu. Kita tidak ada perenungan lagi. Maka dengan mengaji ini kita seolah-olah baru belajar lagi. Jadi nanti waktu mau berwudu sholat duha, mau berwudu sholat zuhur, mulailah dia tangan, bersih dosa-dosa tangan, ambil air masukkan ke mulut sekaligus ke hidung, bersihlah dosa-dosa mulut, siramkan ke muka, bersih dosa muka, siramkan ke tangan sampai ke siku, bersih, usapkan ke kepala, bersihlah dosa-dosa isi kepala yang kotor-kotor, usap ke telinga, bersihlah dosa-dosa telinga, siram ke kaki, bersih kaki, menghadap ke arah kiblat, keluar dari WC, tak boleh berdoa dalam WC. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Walahu fi riwayatin, ada riwayat lain, min tariqin sahihin, jalur sanadnya sahih juga. Al-wudu'u yukaffiru ma qablahu, wudu ini mengampunkan dosa sebelumnya. Summa tasirus salatu nafilah, kemudian salat itu sebagai amal tambahan. Salat sunat, setelah berwudu salat sunat isyraq kalau batal wudunya, setelah berwudu salat sunat duha, setelah berwudu sebagai amal tambahan. Tapi yang hapus dengan wudu itu adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa kepada tetangga, menggeser sempadan tanah, utang tak dibayar, rantang mangkuk belum dibalikkan. Kau kenapa tak bayar utang, tak membalikkan mangkuk, rice cooker segala macam? Udah berwudu selesai itu Pak Ustaz. Ngaji di mana? Utang tetap dibayar, pinjam meminjam tetap dibalikkan. Kalau tidak, kita akan membawa itu nanti pada hari kiamat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia akan membawa itu pada hari kiamat. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, idza tawadda'a ar-rajulul muslim, kalau ada seorang muslim berwudu, kharajat dzunubuhu, keluar dosanya, min sam'ihi, dari lubang telinganya, wa basarihi, dari penglihatan matanya, wa yadaihi, dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dari kedua kakinya. Fa in qa'ada, kalau dia duduk habis berwudu itu, salat sunat dia, duduk dia, qa'ada maghfuran lah, duduk dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hai pezina, hai pelaku dosa yang bergelimang dengan dosa, orang yang banyak dosa berpikir bahwa Tuhan tak mengampuni dia,
maka dia terus dengan sakaunya, dengan narkobanya sampai mati dalam keadaan suul khatimah. Bertaubatlah. Yang paling bagus mandi taubat. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu kau bersih, bayar hutang piutangmu, lepaskan dari riba, bergabung dengan jamaah komunitas orang-orang soleh, ikut pengajian, perbaiki hidupmu. Maka setelah itu kau istiqomah, berjamaah, istiqomah, mati husnul khatimah. Jangan sampai larut dalam dosa. Berapa banyak orang ditangkap pakai narkoba, ngaku rupanya udah 20 tahun. Kalau tak ditangkap, teruslah mati sakau. Kau mati kenapa? Sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. Kau mati pas apa? Pas sedang ceramah. Kau mati pas apa? Pas sedang baca Quran. Kau mati pas apa? Sakau. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Terakhir, Walid Tabrani, ada namanya Imam At-Tabrani. Kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Idza tawadda'a, kalau seseorang berwudu, ar-rajul kama umira, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabal ismu min sam'ihi, maka keluarlah, hilanglah, pergilah dosa dari telinganya, wa basarihi, dari matanya, wa yadaihi, dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dari kedua kakinya, wa sanaduha hasan, sanadnya hasan. Hadis itu 100, dihafalnya 100, disampaikannya 100, maka periwayat itu sahih. Dihafalnya 100, yang bisa disampaikannya 75, periwayat itu hasan. Dihafalnya 100, yang tinggal 25, periwayat itu dhaif. Dihafalnya 100, hilang semuanya. Yang disampaikannya tak sama macam yang 100 tadi. Hadis palsu, dibuat-buatnya sendiri. Al-Bazinjan Syifa'un min kulli da', terong, obat dari segala macam penyakit. Yang membuat siapa? Tukang jual terong. Na'udzubillah. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Habib Nabil Al-Gadri langsung ke airport berangkat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, datang lagi ke Pekanbaru. Kita buat majelis lebih banyak mengambil barokah ilmu beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita akan tanya jawab. Pertanyaannya yang berkualitas. Jangan tanya nyoblos nomor berapa tanggal 9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Koperasi Syariah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah. Alhamdulillah istri saya sedang hamil anak pertama. Sekarang usia kandungan 6 bulan. Bolehkah saya minta agar anak saya didoakan oleh Ustadz kelak menjadi penghafal Quran? Nanti di akhir majelis kita berdoa supaya semua kita ini berdoa kepada Allah anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Hafal Quran dia sehari diulangnya hafalannya 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun khatam dia 24 kali, mengalir ke makam kita. Kaya anak itu pejabat, korupsi dia, berzina dia, mengalir juga ke makam kita. Saya ingin bertanya, saya terlambat sholat maghrib, lalu pada tasyahud akhir saya lupa menambah rakaat.
Nah, bertimpa-timpa nih. Saya ikut dengan imam dan saya salam. Lambat, masbuk maksudnya. Masuk ke masjid, imam rakaat kedua, ikut dia rakaat kedua. Imam rakaat ketiga, ikut dia rakaat ketiga. Imam salam, ikut pula dia salam. Waktu salam itulah baru dia teringat, langsung berdiri menambah rakaat. Bagaimana hukum solat saya itu Pak Ustaz? Solatnya sah. Lalu kemudian apa dalilnya? Nabi pernah solat 2 rakaat, Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama sahabat, apakah turun wahyu ya Rasulullah? Kenapa kalian tanya turun wahyu? Tadi kau solat 2 rakaat. Ditambah Nabi lagi. Hikmah Nabi dibuat Allah lupa supaya mengajarkan umatnya yang lupa tahu bagaimana cara melanjutkan sholat kalau terjadi. Coba kalau Nabi Muhammad SAW tak pernah lupa. Lupanya Nabi itu pun sebagai syariat bagaimana cara melakukan sholat kalau terlupa. Maka bangkit langsung tambah 1 rakaat tadi, lalu kemudian sebelum dia sujud, apa namanya? Sahwi. Allahu Akbar sebelum salam. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi itu pun saya lupa juga Pak Ustaz. Sujud sahwi sesudah salam. Kalau sujud sahwi lupa sebelum salam, maka sujud sahwinya sesudah salam. Salat sah Pak Ustaz? Sah. Salat ada 3. Salat ada, salat qada, salat i'adah. Salat qada yang mana? Salat ada yang mana? Salat ada, salat tadi, subuh tadi, ada. Salat subuh di waktu subuh, ada. Salat qada yang mana? Salat yang tinggal dulu-dulu, waktu belum hijrah, digantinya sekarang, namanya salat qada. Salat i'adah yang mana? Salat dia selesai salat, ditengoknya sikunya ada bekas cat, tak kena air wudhu, berarti wudhunya batal. Kalau wudhu batal, salat tak sah. Diulangnya balik salat itu, nama salatnya salat i'adah, mengulang salat. Jelas? Saya sudah lama mengikuti kajian Ustadz di YouTube. Ada satu pertanyaan penting yang belum saya dapat. Saya baru lulus dari sarjana teknik sipil. Saya cita-cita membuat perusahaan jasa konstruksi yang amanah. Sebelum itu tentu saya harus belajar di perusahaan lain agar dapat pengalaman dan ilmu prakteknya. Namun perusahaan yang menyogok agar bisa menang tender sudah sangat kental. Jadi saya sudah berusaha mencari lowongan perusahaan yang amanah, tapi sangat sukar didapat. Begitu rupanya dalam dunia konstruksi. Baru tahu kita sekarang. Pertanyaan, apa hukumnya bekerja di perusahaan yang menyogok? Tapi saya niatkan untuk belajar seluk-beluk administrasi tender yang rumit untuk bekal membuat perusahaan konstruksi sendiri. Apakah uang yang saya makan dari gaji selama bekerja di sana itu berkah? Bagaimana cara jitu? Kau sedang apa? Mencuci. Mencuci itu bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi mencuci pakai air kencing bisa? Tak bisa. Mencuci mesti pakai air suci, mensucikan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Tapi saya yakin dan percaya, sekarang kan sudah jadi tren hijrah, artis hijrah. Maka di dunia konstruksi pun saya yakin itu sudah ada yang hijrah. Nanti kita cari jamaah konstruksi yang sudah hijrah. Kau konstruksi kan? Iya, sudah hijrah. Sholatnya udah Pak Ustaz, konstruksinya belum total hijrah.
Itulah gunanya komunitas. Komunitas artis hijrah, komunitas desainer hijrah, komunitas biker hijrah, komunitas konstruksi hijrah. Dia membuat sebuah komunitas. Bagaimana cara jitu memaafkan teman yang telah menzolimi, yang sedihnya di depan kita baik, di belakang kita dizoliminya kita Pak Ustadz. Kalau dia terkait masalah hukum, kau tuntut dia ke pengadilan. Selesaikan dulu supaya dia jangan makan haram. Tapi kalau hanya sekedar perasaan, maka sholatlah di tengah malam, berdoalah kepada Allah, bayangkan wajahnya, ampunkan dia ya Allah, berikan dia rezeki yang halal supaya betul hidupnya, kasih anaknya soleh solehah, matikan dia husnul khatimah. Buat tiap malam, lama-lama hilang. Pernah Ustaz buat? Udah saya buat. Hilang Pak Ustaz? Belum lagi. Sebagian hilang. Begitu cara. Yang saya ajarkan itu bukan dari saya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita doakan orang an zahiril ghaib, orangnya tak tahu, maka Allah akan menurunkan malaikat. Malaikat waktu itu mengatakan, amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Nama saya tak saya sebut, dari Lampung. Saya bangkrut usaha, sampai ini banyak hutang termasuk riba. Tak ada yang bisa membayarnya Pak Ustaz. Datang sahabat mengadu dililit utang. Kata Nabi, kau banyak baca doa ini 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusah hati, wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhul, pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Hammi wal hazan, ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhul, pelit, dhala'id dain, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Apakah Nabi hanya mengajarkan doa saja? Tidak. 8 asnaf zakat, salah satunya untuk orang yang dililit hutang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesuai antara jumlah doa dengan usaha, sesuai antara zahir dan batin. Yang paling besar keutamaan menolong orang yang lepas dari hutang. Saya jumpa jamaah, dia dalam kesulitan, nanya sama Ustadz, apalah yang bisa melepaskan kesulitan saya nih Pak Ustadz? Kata Ustadz dia, pergi kau ke kampung, cari di kampung itu orang yang tak sanggup keluar rumah, sampai tak sanggup menatap wajah yang punya warung, saking banyak utangnya, lalu kau bayarkan utangnya tanpa dia tahu siapa yang membayar. Akhirnya pergilah jamaah ini ke kampung, carinya kampung-kampung, pergi dia ke warung. Pak, siapa yang paling banyak utangnya di sini, yang sampai malu belanja lagi? Nah, ini orangnya, saya bayarkan. Tapi kasih tahu dia bahwa ada orang bayar, jangan kasih tahu orangnya. Akhirnya dilepaskan Allah segala kesulitan hidup saya Pak Ustaz. True story, kisah nyata. Yang mau mengamalkan silakan, yang tak mau mengamalkan, tengok aja lah. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah urusannya di hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan di dunia satu orang, dilepaskan Allah kesulitannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pertolongan Allah akan turun kalau kau mau menolong saudara.
Bulan ini Yayasan Tabung Wakaf menolong fakir miskin, anak yatim dan duafa panti asuhan 6 ton beras disalurkan dari masyarakat Pekanbaru supaya Allah menolong Pekanbaru dan umat Islam di Pekanbaru. Kirimlah ke nomor berikut ini. Yayasan Tabung Wakaf 6 ton. Bulan depan target ketua yayasan 12 kecamatan Pekanbaru, di targetnya satu kecamatan 10 ton, 12 kecamatan 120 ton. Amin. Saya anggota, saya ikut aja. 120 ton kata ketua, sami'na, siap. Ustaz, apakah Allah menerima taubat seorang pendosa? Itulah yang kita bahas tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak menerima taubat orang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Saya pernah melakukan dosa besar, Ustaz. Pernah mengulangi dosa yang sama. Apakah Allah memberi saya istidraj? Apa yang harus kami lakukan supaya selalu dalam lindungan Allah? Istidraj, azab yang tertunda. Kau buat dosa tapi rezekimu lancar. Kau buat dosa tapi anakmu sehat. Kau buat dosa tapi jabatanmu tinggi. Berarti kau kena istidraj, azab yang tertunda. Mudah-mudahan kita jauh dari istidraj. Bagaimana bagi pelaku dosa? Mandi taubat. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau ada terkait dengan manusia, selesaikan, bayar, balikkan kepada Allah. Taubat nasuha. Setelah bertaubat, ikut komunitas, ikuti kajian-kajian Ustadz Al-Nof dan kawan-kawan. Namanya kajian Sunan Al-Mustafa, membaca Sahih Al-Bukhari di masjid-masjid. Ikuti kajian para ustadz di Pekanbaru. Karena kalau tak ngaji, tanaman akan kering dan mati. Setelah ikut komunitas, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah, insya Allah husnul khatimah. Di masjid kami banyak Quran yang sudah robek-robek dalam bentuk lembaran yang sudah terpisah-pisah halamannya. Kami pengurus takut khawatir kalau dibuang anak-anak ke dalam tong sampah. Apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? 2 cara. Pertama, disimpan di lemari khusus seperti lemari yang ada di Masjid Pulau Penyengat, menyimpan manuskrip-manuskrip kuno. Yang kedua, dibakar, tapi bukan di tong sampah. Bakar satu-satu sampai hilang betul tulisannya, jadi abu. Habis. Jangan letakkan di tong sampah, menghina. Bakar satu-satu sampai habis, jadi abu, jadi tanah. Habis. Syukron, Ustaz, afwan. Kalau ada orang nyebut syukron, afwan. Ini ada ibu nih, syukron, suami saya gitu. Apakah Ustaz mimpi jadi Ustaz atau terjadi sendiri? Rumah saya di tengah. Di sebelah kiri sekolah Arab. Di sebelah kanan sekolah SD. Kami dulu di kampung tidak menyebutnya madrasah ibtidaiyah, sekolah Arab. Bapak dulu nyebut sekolah Arab ya? Nah, sekolah Arab. Jadi dimasukkanlah, omak saya membawa ke SD. Sampai di SD, nama kepala SD itu Bu Ita. Nama suaminya Abdul Karim. Abdul Karim itu abang omak saya. Kak, anakku nih mau sekolah, kata omak saya. Oh, coba pegang telinga kiri gitu. Tak sampai megang telinga kiri. Anak kau ini nanti kalau cepat sekolah dia bodoh. Tapi anak ini mau sekolah terus. Akhirnya masuklah saya ke sekolah Arab. Masuk sekolah Arab, namanya Madrasah Ibtidaiyah An-Najah.
Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai kelas 3 masalah. Saya bisa tulis Arab Melayu, bisa baca Arab Melayu, tapi tak tahu huruf Latin. Karena di madrasah ibtidaiyah itu pakai Arab Melayu. Arab Melayu macam yang tertulis di Pekanbaru, Jalan Sudirman. Dipindahlah ke SD. Karena Pak Cik saya ini somat nih, kalau tak bisa tulis Latin nanti mau kerja apa dia, mau makan apa. Ya, orang dulu tuh pikirannya makan. Masuklah ke SD, tapi SD-nya pun SD Islam, SD Al-Wasliyah namanya. Sampai tamat SD. Habis itu masuk sekolah sanawiyah, sekolah Arab juga. Habis itu masuk aliyah, aliyah muallimin. Kelas 2-nya muallimin, kelas 1-nya Darul Arafah, kelas 3-nya Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Jadi saya hampir tak pernah sekolah umum. Saya memang sudah diset oleh takdir dari awal jadi ustaz. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustaz aja, enggak. Cucu atuk saya 40 orang. Kata dia, cucuku yang satu nih, yang ini jangan kau kasih makan riba, jangan kau kasih makan harta warisan belum berbagi, nanti utak dia golap kolam. Maka cucuku yang ini nanti kalau aku hidup, kata atuk saya, ayah emak saya, kalau aku hidup aku menyekolahkan dia. Tapi kalau aku mati, kebun kelapa yang di situ 2 hektar itu untuk sekolah dia. Meninggal atuk saya itu, kebun kelapa itu pun mati. Dijuallah kebun kelapa sama sawah itu. Situ saya baru tahu bahwa niat baik dibalas Allah. S1 saya gratis beasiswa Al-Azhar, S2 saya gratis beasiswa Maroko, S3 saya di Sudan tidak dapat beasiswa tapi gratis, tak tahu entah siapa yang bayar. Situ baru saya tahu bahwa kalau kita berniat anak cucu kita sekolah agama, Allah akan membalasnya. Ini banyak orang takut sekarang, takut sekolah anak sekolah agama, takut tak makan. Ini orang yang lambungnya dekat dengan otak udang. Ustadz boleh minta tanda tangan? Letakkan buku sini, nanti saya tanda tangan. Letakkan, nanti saya tanda tangan. Yang bertanya ini pula M. Azam Satria, kelas 4 SD. Maju M. Azam. Nanti habis saya jawab dulu baru maju M. Azam. Anak-anak inilah yang akan melanjutkan Islam di Pekanbaru. Kalau setiap saya pengajian ada anak menyerahkan lukisan, ada anak menyerahkan cenderamata, itulah yang nanti beramal di Pekanbaru ini. Abdul Somad mati mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Apalah yang mau kita cari hidup nih? Hidup ini cuma makan pakai, busuk, lapuk, mati. Berapa banyak orang kaya di Pekanbaru nih? Berapa banyak pejabat-pejabat Pekanbaru nih? Stroke, stres, mati. Yang mengalir mana? Itulah amal budak-budak kecil tadi. Makanya kalau saya ceramah ada budak kecil minta macam-macam. Mudah-mudahan dia jadi anak soleh. Jelaskan tentang Nur Muhammad, Pak Ustaz. Nur Muhammad termasuk masalah khilafiyah. Satu konsep tasawuf mengatakan Allah menciptakan Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad itulah asal muasal dari alam semesta. Tapi di antara ulama akidah pun ikhtilaf tentang masalah itu, tak sepakat. Begitulah ringkasnya. Mohon doa Ustadz agar kami tim terdepan, tim bayangan UAS selalu ada pula tim bayangan. Selalu istiqomah mengikuti kajian Ustadz. Tidak ada yang setia dalam hidup ini. Kalau gelap datang, bayanganmu pun meninggalkan dirimu. Dapat saya dari grup WhatsApp.
Kalau gelap datang, ada bayang-bayang kita? Tak ada. Kapan bayang-bayang itu ada? Ketika ada matahari. Maka yang perlu kita setia hanya pada amal soleh. Kalau kau setia dengan amal solehmu, duhamu, isyraqmu, tahajudmu, baca yasinmu, maka insya Allah saat tak ada bayang-bayang, amalmu itu akan tetap berada bersamamu di alam barzah, tetap menemanimu di alam kubur sampai ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Cuman kita ini manusia biasa, karena waktu dengar ceramah di tengah masjid sama orang baik full, udah agak 2-3 hari hilang. Lumayan 3 hari Pak Ustaz. Aku Ustaz keluar masjidnya error langsung Ustaz. Itu makanya kita mesti banyak ikut kajian-kajian. Coba habis kajian ini, mana lagi kajian? Oh, kajian Dr. Saidul Amin masalah hati. Kajian Dr. Muardi Muad Saleh di Ar-Rahman masalah ini. Kajian, mesti perlu kajian. Kalau tak masuk kajian, datanglah TV, datanglah internet, datanglah macam-macam. Hancur dunia persilatan. Ustadz hari ini Zahra tak bisa datang mendengar ceramah Ustadz, tapi bisa mendengar ceramah Ustadz di HP. Ini anak-anak sekarang nih, semua online. Abatasa Jaha Khodan Abdul Somad. 3 pula murid saya itu, Ruhama, Salma, dan Zahra. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan mereka ini menjadi anak-anak soleh-soleh. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinika, dalam agamamu, ala ta'atika, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Wahfaz abna'ana min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan keji tercela. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jaga anak-anak cucu kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Pekanbaru ini bumi lancang kuning, negeri yang aman, yang damai ya Allah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan orang lain dapat hidayah melalui amal perbuatan lisan kami, supaya mengalir pula dia menjadi amal jariah untuk kami ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami ridha, taufikmu agar kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma arhamna wa anta arhamur rahimin. Rahmati kami, engkaulah yang paling penyayang. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Beri kami rezeki yang halal, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya dzal jalali wal ikram akrimna. Engkau yang mulia, muliakan kami dengan iman dan amal soleh ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra. Jadikan kami orang yang istiqamah menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga bersama orang-orang soleh, bersama guru-guru kami, bersama jamaah kami, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Nafikum. Mana anak kecil apa tadi? M Azam mana ya? Nah, sini M Azam. Mohon maaf, kita tak ada salaman dengan guru dan kita cintai.
Dudukkan dia. Tidak ada foto dengan beliau. Jadi Yang anak-anak tuh. menjaga Tuan Guru beliau. Lagi mohon tidak bersalaman, tak ada foto dengan Tuan Guru juga. Untuk saling menjaga protokol kesehatan dan menjaga Tuan Guru. Sini,